Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Dwi Handayani, nomor NPM 2200106109. Di sini saya akan melakukan praktikum fisika dasar dengan tema pesawat sederhana, khususnya pada tuas atau pengungkit. Pertama-tama kita harus mengetahui apa sih pengertian pesawat sederhana itu. Jadi, pesawat sederhana itu merupakan peralatan yang memudahkan pekerjaan manusia. Nah, dalam mempelajari pesawat sederhana, kita akan mengenal istilah berikut ini. Yang pertama yaitu titik tumpu. Titik tumpu itu ialah titik yang menjadi tumpuan beban dan sifatnya tetap. Yang kedua yaitu titik beban, yaitu tempat melekatnya beban. Yang ketiga yaitu titik kuasa, merupakan tempat diberikannya gaya kuasa. Kemudian kita harus mengetahui ada berapa sih macam-macam pesawat sederhana itu. Jadi pesawat sederhana itu terbagi menjadi 3, yaitu pengungkit, bidang miring, dan katrol. Nah, dalam video ini saya akan membahas pesawat sederhana bagian pengungkit. Jadi, pengungkit itu ialah pesawat sederhana berupa batang keras atau papan yang dapat berotasi pada suatu titik tumpu. Prinsip kerja pengungkit adalah memperbesar gaya. Artinya, dengan gaya yang kecil, beban berat atau benda yang berat mampu dipindahkan. Seperti yang tertera pada gambar. Jadi, pengungkit itu memiliki F atau gaya kuasa yang bersatuan Newton, W atau beban yang bersatuan Newton juga, kemudian LK atau lengan kuasa, satuannya yaitu meter, LB atau lengan beban, satuannya juga meter. Nah, pengungkit ini juga memiliki titik tumpu. Selanjutnya, berdasarkan posisi titik tumpu, titik beban, dan titik kuasanya, pengungkit dibedakan menjadi 3, yaitu A. Pengungkit jenis 1. Pengungkit jenis 1 ini ialah pengungkit yang titik tumpunya berada di antara titik beban dan titik kuasa. Jenis ini merupakan bentuk dasar dari suatu pengungkit. Contoh pengungkit jenis 1 adalah jungkat-jungkit, gunting, tang, palu, linggis, dan sebagainya. Yang B ialah pengungkit jenis 2. Suatu pengungkit dikatakan berjenis 2 jika titik bebannya berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Contoh pengungkit jenis 2 adalah gerobak dorong, pembuka tutup botol, pemecah kemiri, dan sebagainya. Yang ketiga, yaitu pengungkit jenis 3. Pengungkit jenis 3 adalah pengungkit yang memiliki titik kuasa di antara titik beban dan titik tumpu. Contoh pengungkit jenis 3 adalah pinset, alat pancing, stapler, lengan saat memegang benda, dan lain sebagainya. Pembahasan selanjutnya ialah rumus tuas atau pengungkit. Rumus pengungkit jenis pertama, kedua, dan ketiga ialah W dikali LB sama dengan F dikali LK, atau W per F sama dengan LK per LB, yang mana W sama dengan M kali G. Jika dijabarkan ialah berat beban dikali lengan beban sama dengan gaya dikali lengan kuasa, atau berat beban per gaya sama dengan lengan kuasa per lengan beban. Nah, untuk W-nya ini, W sama dengan M kali G ini maksudnya ialah berat beban sama dengan massa beban dikali gaya gravitasi. Kemudian untuk mencari gaya pada pengungkit, rumusnya ialah gaya sama dengan lengan beban per lengan kuasa dikali berat beban. Sedangkan untuk mencari berat beban, rumusnya ialah berat beban sama dengan lengan kuasa per lengan beban dikali gaya. Nah, untuk mencari lengan kuasa, rumusnya ialah lengan kuasa sama dengan berat beban per gaya dikali lengan beban. Untuk mencari lengan beban sama dengan gaya per berat benda dikali lengan kuasa.
Nah, saat menggunakan pengungkit, sebenarnya kita sudah mendapatkan suatu keuntungan. Keuntungan itu disebut sebagai keuntungan mekanis. Secara matematis, keuntungan mekanisnya dirumuskan sebagai berikut. Jadi, keuntungan mekanis sama dengan berat beban per gaya atau lengan kuasa per lengan beban. Nah, setelah mengetahui materi dari pengungkit atau tuas tersebut, langsung saja kita kepada percobaan atau praktikum kali ini. Yang pertama, kita menyiapkan alatnya, yaitu penggaris sebagai bidang atau papan, penghapus sebagai titik tumpu, kotak staples sebagai beban, dan solasi sebagai kuasa atau gaya. Setelah itu, kita letakkan seperti ini. Nah, dapat kita lihat jika titik tumpu diletakkan di tengah papan, yang kedua sisinya diberi beban bermassa sama, maka akan seimbang. Lain halnya jika kita memindahkan titik tumpu mendekati beban. Seperti ini. Maka yang terjadi ialah titik kuasa atau gaya akan menurun. Apabila titik tumpu dipindahkan lagi lebih mendekati beban seperti ini, maka kuasa atau gaya akan semakin menurun. Lah, di sini memiliki arti kuasa atau gaya yang kita keluarkan untuk mengangkat beban akan sedikit dan juga beban akan menjadi ringan. Sedangkan jika titik tumpu mendekati kuasa seperti ini, yang terjadi adalah beban turun. Jika titik tumpu lebih mendekati kuasa, beban akan semakin turun. Seperti ini. Dari sini berarti kuasa atau gaya yang kita keluarkan untuk mengangkut suatu beban akan lebih berat. Dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa makin panjang lengan kuasa, makin kecil nilai gaya atau kuasanya. Hal ini berarti gaya yang harus dikeluarkan untuk mengangkat beban lebih sedikit. Makin panjang lengan kuasa, makin berat pula keuntungan mekaniknya, sehingga makin mudah dilakukan. Sekian video dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.